Mari kita menjawab soal-soal sulit. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Lagi in my channel. Kita berada pada konten jawab pertanyaan sulit mahasiswa pada hari Selasa jam 8. Walaupun mahasiswa semua sudah habis pertemuannya, tapi bagi siapa yang pengen tetap ikut, silahkan ikuti channel ini dan silahkan nonton video-video pada channel ini karena ibu akan membahas semua materi sampai habis karena materi kita memang ketinggalan gitu ya. Berarti kemarin itu cuma sampai terakhir materi itu apa? Pendiferensialan implisit dan laju yang berkaitan kan, padahal masih ada bab aplikasi turunan, kemudian integral malah belum masuk sama sekali, padahal masih ada 4 bab di integral itu. Berarti bab 1, 2 baru yang selesai, seharusnya sampai 6 malah ya, baru selesai 2, tapi tidak apa-apa, ibu akan terus lanjut di channel ini. Bagi mahasiswa yang pengen tahu materinya, silahkan stay tune in my channel. But jika mahasiswa there is no college student don't have the material, so don't watch it. Okay, this is just hutang, apa tuh namanya, hutang, my hutang, debit debt, my debt. Jadi saya bayar tetap sampai habis materinya. Jadi saya akan coba kembali part 2 ya, part 2 dari pertanyaan sulit mahasiswa. Kemarin di buku yang latihan itu di halaman 161 baru sampai latihan 1 dan latihan 2. Sekarang kita coba nyambungin ke latihan 162 nomor 3. Oke, nomor 3. Bagaimana? Apakah kuncinya masih salah atau bagaimana? Kalau yang bagian latihan 1 ada beberapa yang keliru kemarin kuncinya, silahkan mahasiswa perbaiki sendiri. Sekarang kita coba ke yang nomor 3. Catat dulu ya soalnya. Let me start. Soalnya begini, carilah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 4 kurang 6X yang tegak lurus pada garis X kurang 2Y tambah 6 sama dengan 0. Pada SMA masih ingat nggak materi tentang apa namanya itu? Dua garis, hubungan gradien dua garis. Ada dua garis yang sejajar, ada dua garis yang tegak lurus. Bagaimana hubungan gradien dari dua garis yang sejajar? M1 sama dengan M2 kan? Jika dua garis sejajar, maka gradiennya sama kan? Gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua, ya kan? Kalau ada dua garis yang sejajar. Kalau ada dua garis, jika dua garis tegak lurus, berarti apa hubungan gradiennya? M1 sama dengan M1 dikali dengan M2 sama dengan minus 1. Masih ingat? Did you remember it? Itu pelajaran when you at senior high school. Ya, kalau ada dua garis yang sejajar itu gradiennya mestinya sama. Kalau ada dua garis yang tegak lurus itu gradien garis pertama dikali dengan gradien garis kedua itu sama dengan minus 1. Nah, sekarang pertanyaannya adalah carilah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 4 kurang 6X yang tegak lurus pada garis ini. Nah, kita cari dulu gradien garis ini kan. Nanti baru dapat gradien garis ini. Dengan hubungannya ini kan dia tegak lurus gitu.
gitu ya, pakai yang ini ya. Sekarang cara cari gradien gimana kemarin? Masih ingat? Kan gradien sama dengan turunan juga kan? Dengan turunannya di satu masalah dua tema kemarin. Satu tema dua masalah kemarin kan? Masih ingat? Ya berarti gradien itu kan sama dengan turunannya. Kita coba min 2y sama dengan min 6 min x gitu ya, bawa ke depan. Kemudian y sama dengan min 6/2 gitu ya. Min 6/2. Tapi minus lagi kan, minus 2 langsung aja sih sebenarnya. Kenapa begini ya, kenapa apa? Ini kan langsung plus ya, min 6 bagi min 2 3. Ini minus tambah setengah x gitu ya, bisa jadi setengah x. Oke, sekarang dy dx nya gimana? Turunannya kan sama dengan gradiennya kan? Dy dx nya sama dengan gradiennya itu berapa? Setengah kan? Kalau ini kan 0 turunannya terhadap x, ya kan? Ini terhadap x setengah kan? Oke, setengah. Nah ini adalah sama dengan gradien garis yang kedua. Kalau kita anggap ini adalah garis yang pertama, ya, kalau kita anggap ini garis yang kedua, berarti gradien yang kita carikan garis yang kedua, berarti kita anggap gradiennya itu sama dengan M2 ya. Berarti gradien garis yang pertama gimana? Kan hubungannya kalau dia tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan minus 1 kan? M1, M2 nya berapa? Setengah dikali dengan minus 1, berarti M1 nya sama dengan minus 2 ya. Berarti gradien garis yang pertama yang kita cari ini adalah minus 2. Nah sekarang kan kalau persamaan garis apa? Y dikurang dengan Y1 sama dengan X dikurang dengan X1 kan? Ini adalah koordinat yang X1, Y1 nya belum ada kan? Tapi M nya sudah ada. M nya berapa? Minus 2. Sekarang kita cari Y1 dan X1 nya melalui ini, melalui garisnya. M1 itu kan sama dengan apa tadi? Sama dengan turunannya kan? Berarti dy dx kan? Dy dx pada garis yang pertama kan? Oke. Berarti dy dx, y nya apa tadi garis yang pertama? Y sama dengan x pangkat 4 dikurang dengan 6x gitu ya. Dy dx nya berarti 4x pangkat 3 dikurang 6 gitu kan? Ya kan? Sekarang dy dx nya sudah diketahui, minus 2 untuk garis yang pertama. Berarti minus 2 sama dengan 4x pangkat 3 dikurang dengan 6. Berarti min 2 tambah 6 sama dengan 4x pangkat 3. Ini 4, ini 4x pangkat 3. X pangkat 3 sama dengan 1. Berarti x saja akar 3 dari 1. Akar 3 dari 1, 1 gitu ya. Nah x nya sudah ketemu, berarti bisa cari y nya kan? Tinggal disubstitusi. Y nya apa tadi? Y sama dengan x pangkat 4 kurang 6x, masukkan. Berarti y nya 1 pangkat 4 dikurang dengan 6 dikali 1. Berarti 1 pangkat 4, 1 dikurang 6, minus 5. Oke, dapat minus 5. X nya dapat berapa tadi? X nya 1, Y nya minus 5. Oke, sekarang kita cari, masukkan ke gradien garis ini. Berarti apa? Jadinya ibu pindah sini ya. Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1 ya. Y nya, M nya dapat tadi kan? Ini minus 2 untuk garis yang pertama ya. X nya dapat kan? 1. Y nya dapat kan? Minus 5. Tinggal masuk. Y sama dengan 5. M nya berapa? Berapa tadi M nya? Minus 2. X nya kurang X1. X1 nya berapa? 1. Berarti Y kurang 5 sama dengan minus 2X tambah 1. Y sama dengan minus 2X tambah 1 tambah 5. Berarti apa? Y sama dengan minus 2X tambah 6. Ini jawabannya. Sama dengan kunci. Apa beda lagi? Ya beda lagi. Beda ya.
Oke, diperbaiki kuncinya. Diperbaiki lagi. Mungkin ada yang keliru gitu ya. Kalau proses kita kan udah bener ya. Kan carilah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 4 kurang 6X yang tegak lurus pada garis ini kan. Berarti kita cari gradian garis ini kan. Gradian garis apa? Turunannya kan. Masih ingat waktu SMA turunannya? Berarti 2Y dibawa ke kanan min 6 min X gitu ya. Y 6 bagi min 2 3. Ini setengah X gitu ya. Turunannya atau M1 nya adalah berarti turunan dari ini kan. Turunannya berapa? Setengah kan. Berarti dapat M1 nya adalah setengah ini kan. DY dx nya kan ini 0. Ini setengah. Ini dapat. Ini adalah turunannya. Ini sama juga dengan gradiennya kan. Gradien garis kedua. Garis kedua sama dengan itu kan. Kemudian bagaimana cara cari gradien garis yang pertama? Kalau ini kita misalkan garis yang pertama, berarti pakai hubungan garis gradien dua garis yang saling tegak lurus. M1 kali M2 sama dengan minus 1. M2 nya setengah. Tadi kan gradien garis kedua. Berarti dapat M1 nya minus 2. Ya kan? Oke. Dapat DY dx. Dapat pula ini gradiennya. Sedangkan kita persamaan garis itu kan begini. Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1 gitu ya. Nah sekarang kita butuh Y1 dan butuh X1. Yang kita punya baru M garis pertama. Nah kita cari. Ya kita cari. M itu kan sama juga dengan DY dx. Ini kan persamaan garis yang pertama tadi ya di soal ya. Persamaan garis yang pertama ya. DY dx apa turunannya terhadap X? 4X pangkat 3 dikurang dengan 6 gitu kan. DY dx nya berapa tadi? Minus 2. Kita ganti 4X pangkat 3 kurang 6 gitu ya. Dapat X dari sini kan. Min 2 tambah 6. 4X pangkat 3 4 sama dengan 4X pangkat 3. Dapat X pangkat 3 sama dengan 1. Akar 3 dari 1 1. Dapat Y nya 1 pangkat 4 kurang 6 kali 1 sama dengan minus 5. Oke, ketemu Y, ketemu X. Ini adalah X, ini adalah Y. Tinggal masukin ke rumus. Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Ke sana lagi perginya ini. Ya, berarti Y1 nya berapa tadi? Y kurang Y1. Y1 nya berapa? Minus ya. Y1 nya minus. Y kurang Y1 berarti ini tambah. Ya, ini tambah kan. Y kurang 5 kan. M nya berapa? Min 2. X1 nya 1. X kurang 1 min 2X tambah. Ya, ibu mah buru-buru ini. Masih keliru. Enggak dikali semua ya. Ulang lagi. Ulang. Y kurang Y1. Y1 nya minus 5 sama dengan M. X nya berapa tadi di sana? X nya 1 kurang 1. M nya udah tahu tadi ya. M nya berapa? Minus 2. Oke, ini jadi tambah kan? Tambah 5. Ini minus 2. Minus 2X. Ini min 2 kali min 1 tambah 2. Y sama dengan minus 2X. Ini tambah 2 kurang 5 berarti kan? 2 kurang 5 berarti minus 3. Gini. Oke. Mungkin itu untuk soal nomor 3. Diperbaiki kuncinya. Kemarin kunci jawaban yang nomor 1 juga harus diperbaiki beberapa. Oke, welcome back. Sekarang kita coba ke latihan 4 ya, tapi sebelum ke 4 kita ke 5 dulu deh. Ke 5 dulu ya. Nah, untuk menyelesaikan turunan dari yang nomor 5, mahasiswa mesti hafal yang ini, mesti hafal kan kemarin udah tahu cara penurunannya. Jadi harus tahu dulu turunan sin X itu adalah cos X. Turunan cos X adalah min sin X. Turunan dari tangen X adalah sekan kuadrat X. Turunan dari sekan X adalah sekan X tangen X. Turunan dari kotangen X adalah min kosekan kuadrat X. Turunan dari sekan X adalah min kosekan X kotangen X. Nah, itu harus ditahu sama mahasiswa supaya baru bisa mengerjakan latihan yang ini. Sekarang kita coba yang pertama ya. Yang pertama itu soalnya soalnya adalah tentukanlah turunan
turunan dari kotangen Y, kosekan Y. Ini kan perkalian ya. Ini dianggap sebagai fx, ini dianggap sebagai gx, kan gitu. Nah, turunan dari dua perkalian apa kemarin? Kan turunan yang pertama dikali dengan fungsi yang kedua ditambah dengan fungsi pertama dikali dengan turunan fungsi kedua, kan begitu ya. Oke, sekarang turunan dari kotangen Y, kalau ini kan simbolnya Y. Nah, mahasiswa harus tahu tuh, turunan dari kotangen X min kosekan kuadrat X. Berarti turunan dari kotangen Y apa? Min kosekan kuadrat Y, ya. Kemudian dikali dengan Gx-nya apa? Kosekan Y. Ditambah dengan Fx-nya apa? Kotangen Y. Dikali dengan Gx-nya apa? Nah, kesana lagi. Gx-nya kan kosekan Y. Turunan dari kosekan apa? Itu min kosekan X kotangen X. Jadi kalau nggak hafal yang itu juga nggak bisa ngerjain ini. Berarti ini adalah min kosekan Y dikali dengan kotangen Y, gitu ya. Nah, sekarang ini apa? Minus kosekan kuadrat Y dikali kosekan kuadrat Y. Berarti min kosekan pangkat 3Y, gitu ya. Ditambah dengan ini kotangen kosekan Y kotangen Y. Ini bisa kan kotangen Y dikali kan kuadrat, jadinya ini kan minus, ya. Berarti minus kotangen kuadrat Y dikali dengan CSC Y, ya. Udah begitu aja. Ini jawabannya. Apa? Sama nggak dengan kunci? Oh, ini mah dikeluarkan. Bisa sih dikeluarkan, ada minusnya, bisa dikeluarkan minus C S C Y, ya. Berarti di dalam tinggal pangkat 2 kan ini. C S C kuadrat Y. Ini kan minus berarti ini plus ya. Plus kotangen kuadrat Y. Gitu. Sama enggak? C S C kuadrat Y tambah kotangen kuadrat Y, benar. Ya, jadi harus paham yang itu. Turunannya harus dihafalkan. Turunan sin X cos X, turunan cos X min sin X, turunan tangen X sekan kuadrat X, turunan sekan X adalah sekan X tangen X, turunan kotangen X adalah min kosekan kuadrat X, turunan dari kosekan X adalah min kosekan X kotangen X. Baru bisa jalan. Ini yang number E. Yang B-nya lagi ya. Bisa nggak sendiri yang B-nya? Kan itu pakai fx per gx, berarti fx kali gx dikurang, kita coba ya. We try. Okay, let's retry. Number 2. Kita coba ke number 2. Soalnya apa? Kita dulu soalnya. Okay, the exercise is turunan dari 1 tambah sin Y per 1 tambah sin Y per 1 kurang sin Y. Berarti ini adalah fx gitu ya. Ini adalah gx, berarti ini fx per gx. Bagaimana turunannya kemarin? Apa? F aksen x dikali dengan gx. Kita nggak bisa lepas dari ini. Dikali dengan fx dikali dengan G aksen X gitu ya per GX kuadrat. Itu nggak bisa kita lepas dari pembagian perkalian. Oke. Turunannya apa ini? 1 kan turunannya 0. Sin Y apa turunannya kan cos Y. Berarti turunan yang pertama adalah cos Y. Oke. GX-nya apa? 1 kurang sin Y. 1 kurang sin Y. Oke. Dikurang dengan fx kita lagi apa? Ini kurung supaya nanti minusnya bisa masuk ya. Fx-nya apa? 1 tambah sin Y. Oke. G aksennya turunan dari sin Y. Tuh sana tuh. Turunan dari sin X cos X. Ya kan? Turunan dari sin Y berarti cos Y gitu kan? Berarti apa nanti tuh? Cos Y kan? Berarti ini 1 0.
dikurang dengan turunan dari sin Y cos Y. Berarti kan ada minusnya di sini, berarti min cos Y ya. Min cos Y. Oke, ini apa jadinya? Gx di bawahnya apa? 1 kurang sin Y kuadrat. Oke. Sekarang kita selesaikan. Cos Y kali 1 cos Y. Cos Y kurang sin Y. Cos Y sin Y. Ini dikurang dengan ya 1 min cos Y. Ya, kan kurang ini 1 kali min cos Y kan min cos Y tambah sin berarti min sin Y cos Y. Oke, per kan per 1 kurang sin Y dikuadratkan. Oke, ibu ke atas ya. Oke, sekarang ini cos Y, ini cos Y minus minus plus cos Y tambah cos Y 2 cos Y. Oke, ini minus cos Y sin Y, ini minus minus plus kan, berarti plus sin Y cos Y kurang cos Y berarti ini habis kan. Oke, di atasnya 2 cos Y per 1 kurang sin kuadrat Y. Ini masih bisa sederhana nggak? Masih ingat yang kayak gini? Cos, oh udah segitu aja. Tapi kalau mau cos kuadrat boleh sih, cos kuadrat Y tambah sin kuadrat Y sama dengan apa? 1. Kemudian kalau cos kuadrat Y artinya apa? 1 kurang sin kuadrat Y kan? Ya kan? Berarti ini bisa kita ganti dengan ini kan? Berarti 2 cos Y per cos kuadrat Y. Ini bisa hilang 1 kan? Berarti 2 per cos Y. Jadi jawabannya adalah 2 per cos Y. Jawabannya sama nggak dengan kunci? 2 per cos Y. Oh ya, sama sampai sini ya. Tidak disederhanakan. Tidak disederhanakan dalam kunci. Oh, mana bisa disederhanakan? Emang nggak bisa disederhanakan? Itu bukan cos kuadrat Y kali. Ini kan bukan sin kuadrat Y. Salah ini. Ini kan semuanya dikurung. Bukan sinnya aja yang kuadrat. Ini kan Gx kuadrat kan. 1 kurang sin Y kuadrat. Bukan 1 kurang sin kuadrat Y kan. Oke, inilah dy dx nya sampai sini benar. Sama dengan kunci. That's right. Oke, itu Pak nomor B. Dia ada berapa soal sih yang nomor itu? Ada 3. Berarti kita ke number C. Tetap stay tune. Oke, mahasiswa semua. Let's start again. Kita masuk ke number C. Latihan 5. Kita coba lagi yang nomor C-nya. Nomor A dan B-nya sama ya. Yang tadi nomor 3 beda kuncinya, silahkan diperbaiki. Sekarang kita coba ke number C latihan 5. Catat dulu soalnya. Soalnya apa itu? Let's retry. Ini lagi-lagi perkalian ya, perkalian. Jadi mesti ingat perkalian. HP-nya bunyi-bunyi terus ya. Ibu kecilin dulu nadanya. Apa dimatiin aja kali ya? Padahal nada trinya udah habis ini. Ntar white. Kita heningkan dulu HP-nya. Oke. Udah beres. Sekarang kita masuk ke sini. Berarti turunannya apa ini? Turunannya lagi-lagi pakai formula perkalian apa? F aksen X dikali Gx ditambah dengan Fx dikali dengan G aksen X. Oke, F aksen kita apa? Nah, ini apa turunannya ini? 1 kan? X1 ini kan kurang biasa aja kan ya? 1 berarti turunan X1. Turunan dari sin X sana, cos X kan? Cos X, oke. Gx kita apa? Ini G kita X tambah cos X. Oke, ditambah dengan Fx kita apa? Ini kan? Fx kita X kurang sin X. G aksen X kita apa? Ini turunannya apa? Min 1 kan? 1
1. Kemudian turunan dari cos X apa? Sana lagi min kan, min sin X. Jangan lupa turunan dari cos X adalah min sin X. Maka ininya berubah jadi minus kan. Sekarang kita kali 1 kali X, X. 1 kali cos X tambah cos X. Min cos X kali X kurang X cos X gitu ya. Min cos X kali cos X min cos kuadrat X gitu ya. Tambah X kali 1 X. Ini X kali min sin X, X sin X gitu ya. Ini min sin X kali 1 minus sin X, ya kan? Minus tambah sin kuadrat X. Oke, sekarang sederhanakan yang bisa disederhanakan. Ini X, ini X, berarti 2X. Ini cos X, ini X cos X, ini cos kuadrat X, ini X sin X, ini kurang. Nah, yang mana yang bisa disederhanakan ini? Gak bisa lagi ya? Cos X min. Ini malah gak bisa lagi. 2X tambah cos X kurang X cos X kurang cos kuadrat X kurang X sin X gitu ya, kurang sin X tambah sin kuadrat X. Oke, udah sampai sana aja juga udah benar. Tapi kalau dikunci apa dibuat, disederhanakan nggak ya? Oh, malah nggak disederhanain sama sekali ya, malah tidak disederhanakan sama sekali. Itu juga ada keliru di kuncinya. Kali ini X nya ada 2 kali, X 2X kan? Iya, kenapa jadi X di sana ya? Ada cos X nya benar, X cos X benar, cos kuadrat X benar, minus sin X nya ada, min X sin X ada, sin kuadrat X. Tandanya juga ada yang keliru di kunci ya. Kalau kita mah udah benar, karena turunan dari f aksen kita cek lagi ya, turunannya apa? 1 dikurang dengan turunan dari sin X cos X. Oke, GX nya X cos X. Oke, fx nya apa? X kurang sin X. Oke, GX nya, G aksen X nya apa? 1 turunan dari cos sana min sin X, minus kan? Kali ke dalam ini X. Oke, X kali cos X cos X. Oke, min cos X kali X min X cos X ya. Cos X kali cos X, cos kuadrat X, bener. Ini tambah kan? Tambah, oke. X kali 1X, X kurang sin X kali X sin X. Oke, min sin kali 1 min sin X, plus sin X plus sin X, plus sin kuadrat X. Oke, X kali X 2X ya, cos X, kurang X cos X, kurang cos kuadrat X, kurang X sin X, kurang sin X, tambah sin kuadrat X. Benar, perbaiki silahkan kuncinya. Ada yang keliru lagi di kunci, berarti udah yang A dan B sama, yang C diperbaiki ya. Sama yang latihan 3, sama yang kemarin ada yang beda lagi A ya, A dan B ya. Diralat kuncinya, nanti akan diperbaiki. Itu adalah latihan 5. Habis ini kita masuk ke latihan 4. Stay tune. Oke, kembali lagi. Welcome back to my channel. Lalu kita masuk kepada latihan 4. Latihan terakhir part 2 ya. Part 2 dari latihan dari aturan pencarian turunan dan turunan trigonometri. Let's try to solve 4 problems. First dia permasalahan keempat gitu ya, masalah yang keempat. Dicatat dulu ya, dicatat dulu ininya, soalnya.
Soalnya tinggi H dalam meter dari sebuah bola di atas tanah pada T detik diberikan oleh persamaan H sama dengan min 10 T kuadrat tambah 3T tambah 50. Yang ditanya itu berapa kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 3. Kapan kecepatan sesaatnya akan sama dengan 0. Nah sekarang ibu tanya dulu, kecepatan gimana? Percepatan gimana? Did you still remember it? Nah, jarak atau tingginya itu adalah H sama dengan min 10 kuadrat 10 T kuadrat gitu ya, T kuadrat tambah 3T tambah 50 ya. Nah, kalau kecepatan itu adalah turunan pertama dari jarak kan. Kalau percepatan turunan kedua kan dari jarak. Yang ditanya adalah berapa kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 3. Berarti kita cari dulu kecepatannya. Kecepatannya adalah turunan atau V adalah dH per dt. Turunannya terhadap T kan. Turunan jarak terhadap T itu adalah kecepatan. Kalau percepatan turunan kedua dari jarak, berarti ini diturunkan satu kali lagi, maka dia akan menjadi percepatan atau A gitu ya. Nah turunannya apa ini? Min 20 T ditambah dengan 3 tambah 50 kan 0 ya. Sedangkan dia berarti ini adalah VT nya. VT nya sama dengan 20 T tambah 3. Yang ditanya pada saat T nya 3, berarti kecepatannya min 20 kali 3 tambah 3 min 60 tambah 3 minus 57. Oke, yang B ini buat yang A. Tapi kecepatan adakah yang negatif? Kan nggak mundur dong, berarti tetap dalam tanda positif ya. Berarti 57, kecepatannya adalah 57. Oke, sekarang kapan kecepatan sesaatnya 0? Nah ini kan kecepatannya, berarti kapan T nya yang ditanya pada saat kecepatan sesaatnya itu 0 kan gitu ya. Berarti min 20 T sama dengan minus 3. T nya sama dengan 3 per 20. Pada saat ini sama dengan 0 kecepatannya. Itu mungkin, tapi kita coba lihat kuncinya dulu apakah sama atau ada beda lagi. Kalau beda semua bahaya ini. Betul 57, oke 57 kecepatannya 3 per 20 T nya. Benar sekali. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel ini di konten jawab pertanyaan sulit mahasiswa pada materi aturan pencarian turunan dan turunan trigonometri part 2. Kemarin part 1 itu kita bahas soal latihan 1 dan latihan 2. Sekarang part 2 kita bahas soal latihan 3, 4, dan 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.